Menurut Juragan, bagaimana jarak aplikasi antara pupuk kocor dan semprot untuk mencukupi kebutuhan tanaman? Ketika sudah diberi NPK secara kocor, apakah pupuk pelengkap NPK cair yang diaplikasikan secara semprot wajib diberikan? Jawabannya, tergantung fasenya. Pupuk daun NPK, atau yang biasa kita kenal sebagai pupuk pelengkap, sejatinya diberikan hanya untuk tanaman yang kurang cepat pertumbuhannya. Nah, pada fase vegetatif, ketika tanaman lambat pertumbuhannya, perlu diberi pupuk DAP atau MAP. Tapi, kalau menurut Juragan kondisi tanaman dalam keadaan baik-baik saja, tidak harus diberikan. Yang disarankan untuk semprot bukan pupuk daun NPK, tapi justru pupuk organik cair. Kalau sudah di fase generatif, baru diberi pupuk daun. Untuk menjaga kualitas buah. Yang terpenting, tanah sebagai media tanam dikondisikan. Usahakan tetap subur, kelembabannya baik, dan gembur. Pupuk kocoran perlu diberikan seminggu sekali. Apalagi pada musim kemarau. Sekaligus untuk menjaga tanah agar tidak kering. Usia 1-4 minggu setelah tanam, masih masuk fase vegetatif. Kalau mau hemat, bisa pakai pupuk NPK seimbang saja. Pilihannya ada banyak. Lebih bagus lagi kalau pakai NPK seimbang yang memiliki kandungan hara mikro. Biasanya dalam kemasan pupuk dilambangkan dengan tulisan TE. Seperti dalam NPK seimbang DGW, atau NPK seimbang Paktani. Biar lengkap dan nanti tanamannya kuat, tidak mudah terserang hama penyakit, dan tidak mudah layu karena panas, ditambah dengan pupuk kalsium. Pakai pupuk kalsium yang aman untuk dicampur dengan pupuk NPK secara kocor. Seperti pupuk KALH. Dosisnya 5 kg NPK seimbang dan 1 kg pupuk KALH. Dicampurkan dalam 200 liter air, dan dikocorkan pada tanaman sekitar 200 ml. Dosis ini mencukupi untuk kebutuhan 1000 tanaman. Untuk pupuk semprotnya, lebih baik pakai POC saja. Yang kandungannya ada enzim, NPK, dan asam amino. Misalnya seperti Vigorin atau Top G2. Ini juga diaplikasikan seminggu sekali. Selang 3 hari dari pemupukan kimia secara kocor. Untuk dosisnya pakai 4 tutup botol, per tangki sprayer 16 liter. Disemprotkan pada daun dan batang, dalam interval seminggu sekali. Ada yang bilang, hasil tanaman dari pupuk organik lebih kuat, dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk kimia ketika dilanda cuaca ekstrim. Memang benar adanya. Kalau sepenuhnya mau mengandalkan kimia, tetap ada resikonya. Maka dari itu, diusahakan, antara kimia dan organik ini seimbang. Di usia 5-8 minggu setelah tanam, dosis pupuk kocornya dikombinasikan. Menggunakan 5 kg NPK seimbang, 1 kg pupuk MAP atau DAP, dan 1 kg kalsium humat seperti tadi. Jadi, totalnya menggunakan 7 kg pupuk, sudah termasuk kalsium, untuk takaran 200 liter. Sementara penyemprotannya, dibagi menjadi 2. Usia 5-7 minggu setelah tanam masih menggunakan POC, dengan dosis yang sama seperti pada penyemprotan awal tadi. Tapi, kalau sudah masuk usia 8 minggu setelah tanam, penyemprotan POC diganti dengan pupuk tinggi fosfat kalium, yaitu MKP, dengan dosis 2 gram per liter. MKP ini disemprotkan sampai minggu ke-10.
Pada usia 9-18 minggu setelah tanam, NPK kocor yang diberikan bukan lagi NPK seimbang. Untuk memastikan pembuahannya lebih baik, pakai NPK generatif, yang kandungan unsur haranya lebih tinggi kalium. Seperti pada pupuk DGW Booster. Dalam pupuk ini, grade fertilizernya 12 nitrogen, 6 fosfat, 22 kalium, dan ada tambahan unsur hara mikro. Hara mikro tersebut terdiri dari magnesium 3%, zinc 0,05% sebagai pembentuk hormon, dan boron 0,1% agar bunga dan buah tidak mudah rontok. Di fase generatif ini, usahakan ada pupuk boronnya juga. Maka, ada tambahan pupuk kalsium boron, seperti Yaralifanitrabor. Dosisnya membutuhkan 5 kg NPK booster, ditambah 2 kg pupuk kalsium boron. Penyemprotannya menggunakan kalium dan kalsium nitrat. Misalnya dengan KNO3 putih, dicampur dengan CNG. Masing-masing dosisnya 2 gram per liter. Kurang lebih seperti itu juragan cara pupuknya. Kalau mau hasil yang cepat dengan kimia, tapi juga seimbang pemakaian organiknya. Pada pemupukan ini, sangat bergantung pada pupuk kocor. Kunci dari keberhasilan pemupukan kocor sendiri, adalah kesehatan tanah. Oleh sebab itu, berikan pupuk asam humat. Misalnya dengan Power Soil. Kalau di kemasannya, dosisnya 2 gram per liter. Interval aplikasinya, tidak bisa dipastikan. Karena melihat kondisi tanahnya terlebih dahulu. Jika mulai terlihat mengering baru diaplikasikan. Sekian dari saya, dan sampai jumpa.